Halo teman-teman, jumpa dengan saya Chris. Selamat datang di channel Ignite, di mana channel ini akan berfokus ke alur cerita serta spoiler lengkap seputar Donghua. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan merangkum spoiler lengkap Reckoning Immortal episode 131 ya guys. Dan gak usah berlama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita berlanjut. Naga guntur kuno yang terbangun sepenuhnya mengejarnya masuk ke dalam lubang takdir. Namun, naga hijau tak menyadari bahwa lubang ini bukanlah tempat biasa. Saat ia melompat masuk, kekuatan hisap segera menyeret tubuh besarnya ke dalam pusaran gelap. Petir memancar liar dari tubuhnya, menyambar-nyambar seperti kilat murka dewa, membalas sisi lubang dan membuat bongkahan batu runtuh dari dinding yang rapuh. Semakin dalam ia masuk, semakin besar tekanan gaya hisap yang menyelimuti tubuh naga. Petir dari tubuhnya mulai melambat, tidak mampu lagi menahan kekuatan yang menyedot segalanya. Tapi, tepat ketika ia hampir bebas, mata naga itu berkilat dan menatap Wang Ling yang sedang meluncur cepat menempel pada dinding. Mengandalkan teknik dan kontrol luar biasa, naga itu meraung bukan dalam ketakutan, tapi dalam kebencian. Ia melepaskan kesempatan terakhir untuk kabur dan malah menyerbu Wang Ling. Makhluk keras kepala, Wang Ling mengutuk pelan. Wajahnya kelam. Ia memutuskan aliran energi spiritual celestialnya, membiarkan tubuhnya tertarik lebih cepat oleh gaya hisap, membuat naga ketinggalan. Tapi, naga itu tetap mengejar, melesat seperti tombak kehendak dendam surgawi. Satu manusia, satu naga, terperangkap dalam jalur yang sama, menurun menembus kedalaman yang tidak diketahui. Tiba-tiba, raungan datang dari belakang Wang Ling. Saat naga hijau itu membuka mulutnya, sebuah bola petir raksasa melesat keluar dan langsung menerjang ke arah Wang Ling. Namun, sebelum sempat menyentuh Wang Ling, bola petir itu tiba-tiba berhenti dikarenakan adanya kekuatan hisap luar biasa dari dasar lubang. Wang Ling menatap ke bawah, lubang itu seolah tidak berujung diselimuti kabut tebal. Kilatan petir dari bola petir tadi menyinari kegelapan sejenak lalu menghilang. Naga guntur kuno di belakangnya terkejut. Untuk pertama kalinya, rasa takut muncul di matanya. Ia mulai berjuang mundur ke atas, petir menggila di tubuhnya, namun terlambat. Tak peduli seberapa kuat petirnya, ia tetap terseret. Ingin lari sekarang, mata Wang Ling menyipit tajam. Mantra stop meledak dari dalam dirinya. Tubuh naga yang tengah melesat seketika membeku di dalam udara. Dalam sekejap, gaya hisap menyeretnya turun ratusan kaki. Naga itu meraung putus asa melawan dengan semua kekuatannya. Tapi, Wang Ling tidak memberi jeda. Ia terus mengaktifkan mantra stop, mempermainkan naga itu seperti layang-layang terputus. Naga guntur hanya bisa menatap Wang Ling dengan kebencian sekaligus tidak keberdayaan saat terseret ke dalam. Gaya hisap tiba-tiba melonjak beberapa kali lipat. 3 pedang yang sebelumnya menahan tubuh Wang Ling mulai tergelincir tergerus di dinding batu. Dengan cepat, Wang Ling mengeluarkan pedang langit dan pedang setengah bulan menusukkannya lebih dalam ke dinding. Ia berdiri di atas keduanya, menahan tubuhnya agar tidak terjatuh. Di bawah sana, naga guntur mulai meregang. Tubuhnya tertarik menjadi arus cahaya hijau seperti kabut petir yang tersayat langit. Sinar hijau dari tubuh naga menyinari dasar jurang, dan di tengah kegelapan, Wang Ling melihat sebuah batu transfer array. Namun, cahaya hijau segera padam. Terlalu gelap, gumam Wang Ling, menatap kekosongan ke bawah. Mendadak, pedang-pedang yang menopangnya bergetar pertanda bahwa ada celah di dinding. Tanpa pikir panjang, ia mendorong tubuhnya ke sisi tebing. Benar saja, ada retakan setinggi 3 meter. Dengan gesit, Wang Ling masuk ke dalam dan segera menarik kembali semua pedangnya. Namun, tepat saat itu, naga guntur meluncur ke arah celah. Tapi kali ini bukan hanya menyerang Wang Ling, ia hendak menyelamatkan diri. Setengah tubuhnya sudah tersedot ke bawah. Namun dengan tekad yang kuat, ia memaksa tubuh bagian atasnya melesat bergegas menuju celah. Wang Ling mengerutkan kening. Satu mantra lagi, kau akan selesai. Naga itu tahu, dengan gigi gemetar, ia membuka mulutnya dan mempersiapkan bola petir terakhir. Siapa yang lebih cepat mengaktifkan jurus akan menjadi penentu hidup dan mati. Namun, Wang Ling melakukan sesuatu yang bahkan naga itu tidak pernah duga. Jiwa asal Wang Ling keluar dari tubuhnya seperti dewa pemangsa. Dalam sekejap, jiwa asal itu menyelimuti dan melahap jiwa naga guntur kuno. Naga itu terpana. Wang Ling bukan sembarang kultivator. Ia adalah pewaris teknik pemakan jiwa, dan di masa lalu ia pernah melahap entitas spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Untaian cabang memanjang dari naga guntur ke seluruh penjuru jiwa asal Wang Ling. Kekuatan naga guntur mengubah jiwa asal Wang Ling secara misterius. Bahkan, orang-orang seperti Olsir pun tak akan berani melahap naga guntur kuno. Setengah tubuh naga yang tersisa bergetar hebat lalu menghilang di telan kekuatan isap lubang.
Jiwa asal Wang Lin kembali ke tubuhnya, namun bukan tanpa konsekuensi. Guntur dalam kilat menggila dalam tubuhnya, merobek pembuluh darah dan membakar sumsum tulangnya. Namun, Wang Lin tidak gentar. Ia duduk bersila dalam celah batu itu, mengasingkan diri dari hisapan luar dan mulai menyerap kekuatan naga. Petir dan kilat menari di dalam tubuh dan jiwanya. Di dalam jiwa asalnya, seekor naga hijau mengeliat bersimbah cahaya petir. Urat-urat petir menjara dari naga itu ke seluruh bagian jiwa asal Wang Lin, mengukir jaringan kekuatan surgawi yang belum pernah ada sebelumnya. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika orang kultivator menanamkan esensi naga guntur ke dalam jiwanya. Namun, satu hal pasti, di dalam lubang tanpa dasar itu lahir kekuatan baru. Sebuah jalan kultivasi yang belum pernah dilalui siapapun. Jalan yang dipenuhi petir, guntur, dan kehendak naga langit. Tubuh dan rambut Wang Lin perlahan terangkat ke udara seolah-olah diselimuti oleh kehendak langit. Dari pori-porinya, semburan petir menyambar liar menyebar ke dinding-dinding tebing yang gelap dan gulita. Di dalam daging dan darahnya, jiwa asalnya telah diliputi oleh kekuatan kilat yang menggila. Namun, naga guntur kuno yang tengah dilahap tak rela menyerah. Ia mengamuk dan semakin keras ia berontak. Semakin dahsyat petir yang dimuntahkannya, jiwa asal Wang Lin berada di ujung kehancuran. Jiwa bukan karena tekadnya yang keras kuat baja, jiwa itu sudah lama hancur berkeping-keping. Lalu, dalam keheningan yang menakutkan, mata jiwa asal Wang Lin terbuka. Cahaya petir membakar di dalamnya. Ia sadar jika jiwa asalnya tetap di dalam tubuhnya, tubuh itu akan meledak dari dalam. Tanpa ragu, jiwa asalnya keluar dari tubuhnya, mengembang di udara, lalu langsung menerkam naga guntur, menyeret sebagian kekuatannya. Raungan dari naga itu membuat langit bawah tanah berguncang. Sambil memegang sebagian naga guntur, mata Wang Lin menjadi dingin. Tangan kirinya bergerak, menciptakan sejumlah besar penghalang yang mendarat di bagian naga guntur tersebut. Setelah itu, Wang Lin meraih jiwa asalnya dan meraih bagian lainnya. Satu demi satu, petir naga dipaksa tunduk dan pembatasan surgawi waktu tak lagi bermakna. Ia tenggelam dalam proses penyatuan jiwa hingga tubuh fisiknya mulai layu seperti sekuntum bunga yang kehabisan musim. Namun, ia tak mati. Tubuh itu hanya tertidur menjaga sisa-sisa vitalitasnya dalam kondisi yang masih tertunda. Hari demi hari, tahun demi tahun berlalu di dalam kedalaman itu. Kini, guntur di dalam jiwa asal Wang Lin telah berhenti mengamuk, tetapi ia masih meronta walaupun tidak sekuat sebelumnya. Ada banyak sekali penghalang yang berkilat di tubuhnya. Mereka menumpuk dan membentuk segel naga. Jiwa asal Wang Lin kini hanya sebesar jiwa baru lahir bagi seorang kultivator. Namun, dari dalamnya muncul kekuatan guntur yang seakan tak terbatas. Tak lagi bening seperti kristal, tapi mendidih dengan ribuan ular petir menari. Saat Wang Lin membuka matanya, suara gemuruh menggelegar. Dua sinar petir menyembur dari matanya, melesat seperti dua naga kegelapan dunia bawah. Jiwa asalnya kembali ke tubuh, tapi ada sesuatu yang aneh. Sebuah penghalang yang menghalangi sejenak sebelum akhirnya lenyap dan membiarkan jiwa asalnya menyatu lagi. Tubuh Wang Lin meledak dengan petir. Otot-otot yang layu pulih dalam hanya sekejap. Ia bangkit lebih kurus, lebih tajam. Satu hembusan napasnya melepaskan asap abu-abu penuh dengan petir. Tanda kelahiran ulang yang tak biasa. Perjalanan ini penuh bahaya, tapi hanya melampaui imajinasi. Jika asalku bukan lagi seperti sebelumnya, ini seperti pembalasan ilahi, gumam Wang Lin dalam hati. Wang Lin mengangkat tangannya. Petir membentuk bola energi, meledak tak terkendali lalu ditelannya. Darahnya bergolak sesaat sebelum kembali stabil. Setelah merenung sejenak, Wang Lin mencoba semua mantranya. Ia masih bisa menggunakan semua mantranya, termasuk sungai dunia bawah. Baru setelah itu, Wang Lin menghela napas lega, namun ia langsung merasakan adanya perbedaan. Meskipun mantra-mantra itu tampak tidak berbeda dari sebelumnya, jika dia mati dengan seksama, ada kekuatan guntur di dalamnya, seutas guntur yang sangat kuat. Kekuatan ini bisa membuatnya sebanding dengan pembudidaya Asken dan tahap akhir. Namun, ada yang tidak beres. Ketika ia mencoba melepaskan jiwa asal dari tubuhnya, tidak bisa dikarenakan ada penghalang. Matanya menyipit. Masalahnya bukan di luar, tapi pada jiwa asal sendiri. Ia berkali-kali mencoba, tapi gagal. Penghalang itu seperti kutukan tak kasat mata. Mungkinkah ini harga dari kekuatan naga? Wang Lin menarik napas dalam. Lupakan untuk saat ini, ada hal lain yang harus kulihat. Ia menampar tas penyimpanannya, sebuah tanda ungu muncul di tangannya. Sebuah token misterius yang diselimuti kabut ilusi yang belum terpecahkan. Token itu berwarna ungu pekat seolah diukir dari batu petir langit.
Tapi di balik kilau ungunya ada semburan emas yang samar berkedip seperti denyut jantung dari sesuatu yang hidup. Saat Wang Lin menyentuhnya, ia langsung tahu ini bukan kayu, bukan emas, bukan logam yang dikenal manusia. Materi dari luar pemahamannya, mungkin dari kedalaman bintang mati. Namun, dia tidak larut dalam teka-teki itu. Bukan bahan token yang terpenting, tapi rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Rune yang patah tampak seperti luka masa lalu di permukaan token. Ketika Wang Lin memindah dengan akal ilahi, matanya menyipit. Ruang penyimpanan, gumamnya. Di dalam token tersembunyi ruang misterius penuh kabut ungu. Hanya ada satu benda sebilah pedang. Setelah merenung, Wang Lin sadar ini pasti milik murid sekte pedang dalam yang menjadi korban kabut. Saat tubuhnya dikorbankan untuk token, pedangnya ikut tersedot. Dengan satu pikiran, pedang itu melesat keluar, menancap di tanah di samping Wang Lin. Namun seiring dia menarik kembali kesadarannya dari token, alis Wang Lin berkerut. Bentuk luarnya biasa saja, tapi benda ini diperebutkan oleh Alsir dan Ling Tianhou, bahkan leluhur darah. Semua ingin memilikinya. Apa yang mereka lihat yang tidak aku lihat? Token ini adalah kunci untuk membuka gua terakhir. Tapi ada lebih dari itu, karena hanya jika 4 gua palsu dibuka, barulah pintu sejati akan terbuka. Yao Shisui pernah berkata, hanya leluhur darah yang mengetahui keberadaan gua palsu keempat. Wang Lin menarik napas. Cheng Long tahu, aku memegang token, tapi dia pasti mengira Tan Lang berhasil merebutnya. Itu membuatku punya waktu, tapi juga lebih banyak musuh yang menunggu. Namun, satu kebenaran pahit menghantamnya. Apa gunanya memiliki kunci jika aku terkunci di tempat ini? Dia mencoba teleportasi, tapi gagal. Bahkan keserakahan pun tidak berani melakukannya di sini. Wang Lin mengeluarkan kristal aktivasi, mencoba membuka celah menuju gua, namun gagal. Dia menghela napas pahit. Tak bisa keluar, tak bisa masuk. Dinding celah seperti perut dunia. Bahkan ketika dia mengirim jiwa untuk menembusnya, kekuatan hisab di baliknya menghancurkan jiwa itu seketika. Tanah tempatnya duduk tak damai, tapi dinding-dinding sekitarnya adalah lubang maut. Kemudian, Wang Lin mengeluarkan harta simpanannya, 3 pedang dari 12 pedang ditambah 1 dari token. Totalnya ada 7, berbentuk ular, kuda, ayam, anjing, dan 3 lainnya. Dengan energi asalnya yang kini dipenuhi guntur surgawi, dia menyempurnakan 7 pedang petir mencalari mereka, menghubungkan bila-bila itu dengan untaian kilat seperti benang langit. Formasi pedang terbentuk, formasi pedang 7 bintang. Dan karena ada sambaran petir di setiap sambungannya, kekuatannya bertambah sepertiga. Namun, itu belum selesai. Wang Lin mengalihkan pandangannya ke sepotong lengan dan tengkorak yang telah ia segel sejak lama. Bagian dari Ling dan Tianhou. Dengan teknik pemurnian jiwa yang telah menjadi keahliannya, ia melahap 2 suap energi pedang yang sangat berbahaya. Tapi yang mengejutkan, tak ada rasa sakit, justru nyaman. Jiwa asalnya menyerapnya seperti hujan di musim kering. Apakah ini masih bisa disebut asal jiwa? Gumam Wang Lin. Kemudian dia mengeluarkan bola pembatasan. Bola itu mekar seperti bunga dan dari dalamnya tubuh seorang pria muda muncul. Dujian dari divisi merah, wajahnya pucat, matanya kosong, tapi perlahan kesadarannya kembali. Namun dia langsung menyadari sesuatu yang menakutkan. Jiwa asalnya telah disegel. Sekarang kakak senior Du, suara Wang Lin tenang tapi di dalamnya seperti langit sebelum badai. Katakan padaku rahasia gurumu. Dujian menatap Wang Lin dengan campuran ketakutan dan keputusasaan. Kalau aku bicara, aku mungkin tetap mati. Namun, tatapan Wang Lin berubah dingin. Mata Wang Lin memancarkan petir yang bukan ilusi, bukan sihir, tapi kilat surgawi sejati. Dujian terdiam, wajahnya membeku. Ia pernah melihat mata petir sebelumnya, tapi ini seperti berdiri di bawah langit murka hendak menghakimi dunia. Wang Lin bosan, dia menyeret Dujian ke celah. Isapan dari luar begitu kuat hingga jiwa asal Dujian mulai terlepas dari tubuhnya. Bicara, bentak Wang Lin. Satu kata tapi menguncang jiwa. Aku bicara, jerit Dujian. Wang Lin menariknya kembali dan melemparkannya ke tanah. Aku akan memberitahumu segalanya, tapi kau harus berjanji tidak membunuhku, pinta Dujian. Mungkin karena aku masih membutuhkanmu, jawab Wang Lin dingin. Dujian mengertakkan gigi. Sumpah atas daumu. Namun, Wang Lin mengangkat tangan, siap menyeretnya kembali ke ambang maut. Dujian berteriak, aku melihat Master melahap Suyun. Wang Lin tercengang. Dujian lanjut berkata, aku tak melihatnya langsung, tapi aku menyerap ingatan Goblin Gunung Tua ketika mengolah teknik penyerapan energi spiritual. Dalam kenangan itu, Sun Yun bertarung sengit dengan Master, tapi akhirnya Master menggunakan mantra yang melahapnya. Suasana di sana menjadi sunyi, bahkan guntur pun terasa enggan untuk menyala. Ada satu hal lagi, Dujian gemetar.
Dalam ingatan itu, guru mengenakan jubah abu-abu. Aku tak pernah melihatnya mengenakan itu sebelumnya. Mata Wang Lin bersinar tajam seperti langit malam yang dihantam petir. Apakah kau yakin? Dujian mengangguk. Benar, jubah abu-abu. Inilah potongan kebenaran yang membuka takbir rahasia besar sekte. Seorang guru dan mungkin seluruh takdir yang menunggu Wang Lin di balik gua terakhir. Wang Lin lalu bergumam, Alsir berjubah abu-abu. Sambil menatap token ungu di tangannya, senyum tipis, namun syarat bayangan kegelapan terbentuk di bibir Wang Lin. Ada hawa dingin samar yang menyelimuti dirinya. Hawa dari seorang murid yang tak lagi yakin terhadap gurunya sendiri. Menarik. Akal ilahi telah menembus hati Dujian sejak awal. Tidak ada dusta dan kebenaran itu bahwa sang guru melahap Sun Yun dengan mengenakan jubah abu-abu yang belum pernah dikenakan sebelumnya. Menguak lebih dari sekedar pengkhianatan. Itu adalah isyarat kelahiran wajah lain sang guru yang selama ini tersembunyi. Guru, rahasia yang kusimpan terlalu dalam, terlalu beracun untuk didekati oleh murid manapun, gumam Wang Lin perlahan. Wajah Wang Lin menjadi muram, tekanan yang melingkupi dirinya seakan menyesakkan alam. Dia sadar tinggal lebih lama lagi di planet Tianyun berarti menyerahkan nyawanya ke lautan intrik yang telah mengakar. Setelah aku keluar dari tanah roh iblis ini, aku akan bersatu kembali dengan tubuh asliku dan pergi. Air di Tianyun terlalu dalam. Namun, untuk keluar dari celah ini saja masih menjadi teka-teki. Dujian yang masih terpaku dalam ketakutan akan jurang maut yang tadi hampir merenggut jiwanya, menatap Wang Lin dengan kagum, ngeri, dan rasa bersalah. Di depan matanya, 7 bilah pedang kuno mengambang di udara, diselimuti kilat dan energi asal yang meliuk-liuk seperti naga surgawi. Ini bukan tempat biasa. Ini adalah sarang naga manusia bernama Wang Lin, pikir Dujian sambil gemetar. Tapi di saat genting itu, niat lamanya yang telah lama dia tunda menguat kembali ke permukaan. Aku akan mengambil langkah terakhir dan menjadi Askendan. Jiwa asal surgawi mulai keluar dari tubuhnya, menyatu dengan langit. Wang Lin memperhatikannya diam-diam. Namun, mata Wang Lin memantulkan petir yang dingin. Dia tahu apa yang ia lakukan. Dia tidak sadar membiarkan Dujian menerobos. Ia ingin menyaringnya menjadikannya penjaga surgawi. Sebuah teknik rahasia dari era Kaisar Langit King Lin. Sebuah seni manusia meniru ilahi dan Dujian yang sebelumnya ingin membunuhnya adalah kandidat sempurna. Waktu berjalan 3 hari 3 malam, ketiga fusi jiwa asal Dujian hampir selesai. Seberkas api asal tiba-tiba menyala, membakar dari dalam. Jiwa asalnya menjerit mulai terbakar, wajahnya memucat, tubuhnya bergemetar, dan kehidupannya berada di ujung tanduk. Namun, tangan Wang Lin menyentuh jiwa asal itu. Api menyala ke tubuh Wang Lin, tapi alih-alih terbakar, jiwa asal Wang Lin menghisapnya, menyambut api itu. Di dalam dirinya, kilat dan api menari menciptakan badai petir di inti jiwanya. Dalam waktu singkat, semua api asal milik Dujian diserap oleh Wang Lin. Dujian selamat, tapi jiwanya melemah. Dia memang mencapai tahap Askendan, tapi bukan kenaikan agung. Itu adalah naik pangkat menuju keterbatasan. Tanpa energi asal yang cukup, ia akan bertahan selamanya, kecuali ia mendapatkan keberuntungan surgawi yang langka. Dujian membuka mata, tatapannya dipenuhi dengan campuran rasa bersyukur dan benci, kagum dan takut, serta rasa pahit yang menyesak. Keberuntungan macam apa yang akan kuberikan padaku? Tanyanya lirih. Wang Lin menatapinya tanpa emosi. Ritual rahasia. Jika berhasil, kau akan memiliki tubuh yang tak bisa dihancurkan dan kekuatan satu langkah ke yin dan yang. Kau akan menjadi penjaga surgawi. Dujian terdiam. Dan apakah aku akan tetap sadar? Wang Lin menjawab lambat seperti menghukum waktu. Jika kau bertahan 1000 tahun, kau akan bebas. Tak ada belas kasihan. Ini adalah pengujian yang hanya bisa dihadapi oleh mereka yang bersedia menjadi boneka langit. Mata Dujian bergemetar, tapi pilihan telah mati. Ia mengangguk. Wang Lin mulai, tangan yang membentuk serangkaian segel rumit, simbol-simbol surgawi muncul satu persatu, jatuh di antara alis Dujian. Tubuhnya mengejang lalu membeku. Langkah demi langkah, ritual penjaga surgawi pun dimulai. 1. Menyempurnakan tubuh. Wang Lin membakar semua jaringan lunak Dujian, mengeraskan tubuhnya hingga tidak bisa dihancurkan oleh harta sihir biasa. 2. Membongkar jiwa asal. Jiwa asal Dujian dihancurkan jadi pecahan, diperluas dengan paksa, lalu dimasukkan kembali. 3. Menghapus organ-organ. Organ di dalamnya dihilangkan, menciptakan tubuh yang tak lagi mengenal rasa sakit, rasa lapar, atau keinginan. 4. Memusnahkan perasaan. Wang Lin menghapus seluruh indera ilahi Dujian, meninggalkan kesadaran tanpa emosi.
Apa yang tersisa bukanlah manusia, tapi makhluk abadi dengan tubuh surgawi dan jiwa yang dikurung, penjaga surgawi. Teknik ini dulunya hanya dimiliki Kaisar Langit King Lin, digunakan untuk menciptakan para penjaga tak terkalahkan yang melayaninya dengan setia. Tapi Wang Lin menghidupkannya kembali demi melawan langit dan keluar dari tempat terkutuk ini. Dan dalam benaknya satu pikiran melintas, jika gagal aku akan mempergunakan Yao Shisui sebagai bahan selanjutnya. Beberapa bulan telah berlalu di kedalaman celah tak bergema itu, di tempat di mana cahaya tak pernah menembus dan udara seolah membeku oleh tekanan waktu. Wang Lin duduk bersila, matanya terpejam namun pikirannya menyala. Dengan satu tarikan napas panjang, dia menyedot semua energi asal dari sekelilingnya. Awan energi seperti pusaran langit diserap ke dalam tubuhnya, dan dari tengah kabut muncul sosok ramping dan pucat, satu boneka manusia tanpa darah, tanpa napas, dan tanpa jiwa. Wang Lin menatapinya dalam diam, lalu dia menghela napas. Gagal lagi. Tubuh ini walaupun telah menjalani pemurnian selama berbulan-bulan, masih belum layak. Bahkan belum mencapai tingkat pelindung langit peringkat besi. Namun Wang Lin tidak murung. Giok meninggalkan Kaisar Langit yang dia warisi telah menyebutkan dalam pemurnian. Pertama, tubuh boneka tidak akan hancur meski gagal berkali-kali. Yang hancur hanyalah waktu dan kesabaran. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tahu yang ia butuhkan bukan hanya energi, tapi materi bahan-bahan langka tak ternilai yang hanya bisa diperoleh melalui pencarian panjang. Sayangnya, dia terkurung, tapi ia punya sesuatu yang lebih dari cukup. Dari dalam tas penyimpanannya, Wang Lin menumpahkan ratusan harta magis. Harta-harta lama yang telah menemaninya sejak ratusan tahun lalu, kini menjadi logam bekas yang siap dilebur. Dengan satu segel di udara, api surgawi membakar langit celah itu. Satu demi satu, harta mencair mengalir, membentuk bola cairan logam aneh warna-warni, menggugah, dan beracun bagaikan makhluk biasa. Di antara semua benda, sebatang mawar biru tiba-tiba muncul di tangan Wang Lin. Harta ini mengandung kenangan siluet seorang perempuan tampak membara di hadapannya. Tapi, hanya sejenak dengan keputusan pahit, Wang Lin menahan diri dan melemparkan harta lain sebagai gantinya. Beberapa hari kemudian, bola cairan siap. Wang Lin melemparkannya ke arah boneka. Memulai putaran penyempurnaan baru. 2 bulan berlalu. Hari itu, boneka menyala dengan cahaya kuning. Wang Lin membuka matanya. Ada lelah dalam sorotannya, juga sedikit kecewa. Tingkat tembaga masih jauh dari sempurna, tapi setidaknya bisa digunakan. Namun dia tahu tantangan sesungguhnya bukan tubuh tapi jiwa. Langkah kedua, mengasah jiwa asal. Jika gagal, boneka itu akan menjadi cangkang kosong, tidak akan bisa digunakan kembali, dan kali ini Wang Lin tidak ingin gagal. Di dalam tas penyimpanannya, Wang Lin memanggil bendera jiwa. Di dalamnya, sosok tengkorak hitam kehijauan muncul. Hantu surgawi, makhluk jahat yang bahkan ditakuti oleh fragmen jiwa lainnya di dalam bendera. Tapi bukan oleh Wang Lin. Mereka saling menatap, dua predator di tengah keheningan. Qilin dalam bendera itu ikut meraung. Udara menjadi ganas. Wang Lin mengangkat tangannya meraih hantu surgawi. Makhluk itu meraung, mencoba melahap Wang Lin. Tapi satu segel menggertakkan seluruh keberadaannya. Ia terdiam dan tunduk. Jika aku menyatu dengan kekuatan sebuas ini dan masih gagal, maka aku tidak akan memperbaiki penjaga langit lagi. Dengan segel di tangan kiri dan petir pencampur api surgawi di tangan kanan, Wang Lin memulai penyatuan jiwa asal Lujian dan hantu surgawi. Bulan demi bulan berlalu, jiwa asal mereka digiling, dikoyak menjadi pecah-pecahan jiwa yang terhubung oleh seutas benang kehendak. Ini adalah tahap di mana kebanyakan gagal. Rasa sakit dan hancurnya jiwa membuat sebagian besar manusia menyerah lalu mati. Namun tidak dengan Lujian. Dengan kegigihan seorang pembudidaya yang telah mencicipi kematian, jiwanya bertahan. Setelah lebih dari setengah tahun, boneka itu selesai. Tidak sempurna, tapi cukup untuk membuat langit bergemetar. Wang Lin tersenyum tipis, tangannya memercikkan setetes darah ke atas alis boneka. Mata boneka terbuka kosong tapi hidup. Wang Lin mengirimkan energi asalnya satu persatu. Segel kendali dari teknik Kaisar Langit tertanam dalam tubuh boneka. Bahkan, hantu surgawi pun kini telah melebur sempurna di dalamnya. Dia kini adalah penjaga surgawi. Wang Lin meneliti aura boneka itu, tahap yin dan yang setara dengan si Tunan. Walau tidak sekuat tapi cukup untuk menjadi senjata terakhir. Namun, Wang Lin belum selesai. Sebagian hadiah dan mungkin sebagian bahan bakar kekacauan, dia menembakkan sejuta untaian energi pembantaian ke tubuh boneka. Cahaya merah membara menyala di mata penjaga, lalu meredup dan tersembunyi. Lalu, Wang Lin mengambil giok perintah dan menekannya ke dahi boneka. Ribuan simbol berkedip di mata penjaga surgawi.
Dan saat Giok kembali ke tangan Wang Lin, boneka itu menghilang. Namun Wang Lin tahu ini ada di belakangnya, menjadi bayangan tanpa suara, tanpa napas, dan tanpa rasa. Peluangku 60%, gumam Wang Lin, menatap ke arah celah, tepat di mana kekuatan isapan masih membentang liar. Tempat itu berbahaya, tapi karena itu pula tempat ini juga aman. Dengan satu samparan pada tas penyimpanannya, sebilah pedang raksasa muncul besar seperti gerbang istana. Kekayaan pedang pertamaku, rahasia apa yang kau simpan? Dengan lembut, Wang Lin mengusap bilahnya, matanya kosong tapi jiwanya menyelam jauh ke dalam logam, ke dalam kenangan, dan ke dalam misteri yang belum selesai. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak alur cerita kali ini sampai dengan selesai. Semoga teman-teman terhibur. Yang namanya spoiler pasti ada yang meleset soal detail cerita dan episodenya. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you guys.